Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan investasi besar untuk Ukraina senilai 2 miliar dolar Kanada atau setara 23 triliun rupiah dalam bentuk bantuan militer baru. Bantuan ini diproyeksi untuk memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina, termasuk menyediakan senjata dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan di medan tempur. Carney menegaskan, bantuan ini bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan juga upaya menjaga stabilitas Eropa dan tata dunia berbasis aturan. Dalam konferensi pers bersama di Istana Presiden, Zelensky menegaskan bahwa kedua pemimpin sedang mempertimbangkan kehadiran pasukan Kanada di Ukraina sebagai bentuk pasukan penenang internasional. Langkah ini dianggap sebagai opsi untuk memberikan stabilitas dan keamanan di tengah konflik berlarut-larut dengan Rusia. We're investing today $2 billion in new military assistance for Ukraine. $800 million of this will help strengthen Ukraine's arsenal for the most urgently needed defense equipment, drones, ammunition, armored vehicles. And we had a discussion today about specifying and targeting that assistance where it will have the greatest impact, and we will do so. As the President mentioned, we're proud to be the first non-European nation to participate in NATO's Pearl program, the package of the most urgently needed military assistance that will be delivered here next month. Tak hanya mencapai kesepakatan bantuan militer, Zelensky dan Carney juga meninjau fasilitas produksi drone Ukraina. Kantor Presiden melaporkan keduanya melihat berbagai pencapaian terkini industri pertahanan dalam negeri, termasuk senjata buatan Ukraina yang semakin diandalkan. Acara ini juga dihadiri Menteri Pertahanan dari sejumlah negara mitra yang datang khusus ke Kiev untuk menghadiri forum pada Hari Kemerdekaan. Zelensky dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan rakyat negara mitra atas konsistensi dukungan mereka. Ia menegaskan bantuan internasional tidak hanya menguatkan militer Ukraina, namun juga menunjukkan solidaritas politik di tingkat global. Di luar dukungan Kanada, Norwegia juga mengumumkan bantuan baru yang signifikan. Perdana Menteri Jonas Gahr Store menjelaskan, Norwegia menyediakan sekitar 7 miliar kroner atau 695 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan itu difokuskan untuk sistem pertahanan udara, termasuk pengadaan 2 unit sistem Patriot bersama Jerman. Norwegia juga mendanai radar pertahanan udara yang diperlukan untuk menghadapi serangan rudal dan drone Rusia. Di tengah upaya diplomatik dan masifnya bantuan militer ke Ukraina, suasana di medan tempur masih memanas. Rusia menuduh Ukraina melancarkan serangan drone ke fasilitas nuklir di Kursk. Kebakaran terjadi pada transformator pembangkit listrik tenaga nuklir setempat, namun berhasil dipadamkan dengan cepat. Otoritas pabrik menegaskan tidak ada korban luka dan tingkat radiasi tetap normal. Ukraina sendiri belum memberikan komentar resmi atas tuduhan ini. Selain itu, Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 72 drone dan umpan serta 1 rudal jelajah pada Minggu malam. Dari jumlah itu, 48 drone berhasil ditembak jatuh atau dihambat sistem pertahanan Ukraina. Perkembangan ini menegaskan konflik masih jauh dari kata usai. Dukungan Kanada dan Norwegia bersama sejumlah mitra Eropa lainnya dipandang krusial untuk mempertahankan ketahanan Ukraina di garis depan. Pengamat menilai jika rencana penempatan pasukan Kanada benar-benar terwujud, maka hal itu akan menjadi langkah bersejarah dalam hubungan militer Ottawa dan Kiev. Namun di saat yang sama, langkah ini beresiko memperluas ketegangan dengan Moskwa. Hingga kini, Zelensky terus melakukan diplomasi maraton, mengumpulkan komitmen bantuan militer
dan keuangan dari mitra-mitra internasional. Kanada, Norwegia, dan Jerman menjadi bagian dari koalisi yang semakin besar untuk memastikan Ukraina tidak bertarung sendirian. Sementara di Barat, bantuan miliaran dolar terus mengalir, menegaskan bahwa Ukraina masih menjadi prioritas strategis di tengah peta konflik global.